Di ruang konsultasi yang diterangi lampu lembut di lantai 20 gedung perkantoran kawasan Sudirman, Jakarta, Dr. Ardi Wijaya duduk dengan sikap tenang dan percaya diri seperti biasanya. Saya selalu benar dalam menilai masalah hati pasien saya, Bima. Mari kita mulai dengan pendekatan logis, kata Ardi sambil membuka catatan, tapi kata-kata Bima berikutnya membuatnya terpaku sejenak. Dokter, Anda pikir Anda selalu benar, tapi sebenarnya Anda yang perlu belajar tentang cinta yang sehat, karena saya melihat Anda hidup dalam penyangkalan yang lebih besar dari saya, ujar Bima. Pria berusia 28 tahun dengan rambut agak acak-acakan dan mata yang penuh tekad, duduk tegak di kursi di depannya. Ardi tersenyum tipis, menganggap itu hanyalah perlawanan biasa dari pasien baru yang datang karena depresi berat. Bima adalah desainer Grace Relance yang tinggal di apartemen kecil di Kemang. Dia datang ke klinik Ardi atas rekomendasi teman sekantor, setelah berbulan-bulan berjuang dengan kecemasan yang membuatnya sulit tidur dan nafsu makan hilang. Keluarganya di Surabaya terus mendesaknya menikah dengan sepupu jauh yang sudah lama dijodohkan. Ayah Bima seorang pengusaha kecil yang taat agama, ibunya gurus yang selalu bilang kamu harus jadi contoh anak laki-laki yang baik. Mereka tidak pernah tahu bahwa Bima sejak SMA sudah merasa berbeda, tertarik pada teman laki-lakinya, tapi selalu menyembunyikan dengan rapat. Setelah putus dengan pasangan rahasianya yang sering memanipulasi, Bima merasa dunia runtuh. Dia datang ke terapi bukan untuk diobati, tapi untuk mencari ruang bicara tanpa dihakimi. Sesi pertama berlangsung tegang. Ardi, yang berusia 35 tahun dan sudah 10 tahun menjalani karir sebagai psikiater terkenal, selalu mengandalkan metode kognitif behavioral yang dia tulis dalam 2 buku bestseller. Dia percaya setiap masalah bisa diselesaikan dengan logika dan latihan pikiran. Pernikahannya dulu dengan seorang wanita berakhir 2 tahun lalu karena ketidakcocokan, tapi Ardi tidak pernah mau mengakui ada yang kurang dalam dirinya. Dia tinggal sendirian di apartemen mewah di Kuningan, jadwalnya padat dengan pasien-pasien dari kalangan atas Jakarta yang macet setiap pagi. Ceritakan apa yang membuat Anda merasa tertekan, kata Ardi dengan suara profesional. Bima menatapnya tajam. Tertekan karena saya harus pura-pura jadi orang yang bukan saya. Keluarga saya bilang kalau saya tidak menikah, saya akan mengecewakan mereka selamanya. Teman-teman saya di kantor sudah punya pasangan, saya sendirian dan takut kalau suatu hari rahasia saya terbongkar. Ardi mencatat dengan rapi, memberikan tugas rumah untuk menulis pikiran negatif. Tapi di dalam hati, kata-kata Bima seperti jarum kecil yang menusuk. Malam itu, setelah Bima pulang, Ardi duduk di balkon apartemennya memandang lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip. Dia ingat masa kecilnya di Bandung, bagaimana ayahnya selalu menekankan laki-laki harus kuat, tidak boleh lemah. Dia pernah punya teman dekat di kuliah yang membuat hatinya berdegup lebih kencang, tapi dia buru-buru menikah untuk menutupi. Ini hanya proyeksi pasien, gumamnya sendiri, tapi tidurnya malam itu gelisah. Sesi kedua, Bima datang dengan wajah lebih lelah. Dia bercerita tentang hari-hari di Surabaya saat libur lebaran, bagaimana saudara-saudaranya bertanya kapan kawin. Bima menjawab sambil tersenyum palsu, tapi di dalam dada terasa sesak. Ardi mencoba mengarahkan ke latihan pernapasan, tapi Bima memotong, dokter, Anda pernah merasa seperti itu. Merasa hidup Anda seperti sandiwara. Ardi terdiam sebentar, lalu menjawab tegas, saya di sini untuk membantu Anda, bukan sebaliknya. Tapi saat Bima pulang, Ardi membuka jurnal pribadinya yang jarang disentuh, menulis satu kalimat, apa benar saya selalu benar. Hari-hari berikutnya, Bima mulai terbuka lebih dalam. Dia cerita tentang hubungan pertamanya yang berakhir karena pasangannya takut diusir keluarga. Cinta itu harus bebas, dok, bukan disembunyikan terus-menerus. Ardi mendengarkan sambil mencatat, tapi tangannya sedikit gemetar.
Di luar ruang terapi, Jakarta terus berdenyut, kemacetan di Jalan Tamrin, aroma kopi dari warung pinggir jalan, maghrib yang bergema dari masjid dekat klinik. Ardi pulang naik mobil mewahnya, tapi pikirannya melayang ke Bima. Pasien ini berbeda, keras kepala, tapi ada kejujuran yang jarang dia temui. Sesi ketiga berlangsung di sore hari ketika hujan deras mengguyur Jakarta. Bima datang basah kuyup karena ojek online-nya mogok di tengah jalan. Ardi menyodorkan handuk kecil dari lemari, Anda harus lebih peduli diri sendiri. Bima tertawa kecil, itu yang saya coba lakukan, Dok, tapi keluarga saya tidak ingkan. Kali ini Bima bercerita lebih panjang tentang Mas Asma di Surabaya, bagaimana dia diam-diam jatuh cinta pada kakak kelas yang sekarang sudah menikah dan punya anak. Saya menangis sendirian di kamar kos, Dok. Tak ada yang tahu. Ardi mendengarkan dengan saksama, untuk pertama kalinya tidak langsung memberikan solusi logis. Dia bertanya, apa yang Anda rasakan saat itu? Bima menjawab, kesepian yang dalam, seperti ada lubang di dada yang tidak bisa diisi siapapun. Setelah sesi, mereka kebetulan bertemu di lobi gedung. Bima menunggu ojek, Ardi menunggu sopir. Hujan masih deras. Mau ikut mobil saya sampai Kemang, tawar Ardi tanpa sadar. Bima mengangkat alis, dokter mau melanggar aturan. Ardi tersenyum hanya sekali karena hujan. Di dalam mobil yang nyaman, mereka bicara ringan tentang musik dan ilmu. Bima suka lagu-lagu India Indonesia, Ardi ternyata juga mendengarkan yang sama saat kuliah dulu. Kita punya kesamaan, Dok, kata Bima pelan. Ardi merasa dada hangat, tapi langsung menggeleng dalam hati, ini hanya empati profesional. Di rumah, Ardi menelepon kakak perempuannya di Bandung. Kakaknya selalu mendesak, kapan kamu cari istri lagi, Di? Umur sudah 35, jangan sendirian terus. Ardi menjawab biasa, tapi malam itu dia tidak bisa tidur. Dia membuka foto lama di ponsel, foto dirinya dengan teman kuliah yang dulu dekat. Wajah itu mirip Bima, senyumnya, tatapannya. Ardi buru-buru menutup galeri. Sesi berikutnya, Bima membawa sketsa gambar yang dia buat malam sebelumnya, gambar seorang pria berdiri di tepi jurang, tangan terulur ke langit. Ini saya, Dok. Selalu diambang jatuh. Ardi memandang gambar itu lama, lalu bertanya tentang perasaan Bima saat menggambar. Bima menjawab dengan suara pelan, saya ingin dicintai apa adanya, tanpa takut. Ardi merasa kata-kata itu seperti cermin. Dia ingat pernikahannya dulu, bagaimana dia berusaha menjadi suami ideal tapi selalu merasa kosong. Malam itu, setelah Bima pulang, Ardi duduk di meja kerjanya dan menulis di jurnal, mungkin saya juga punya lubang yang sama. Pertemuan tak sengaja lagi terjadi di sebuah kafe di Kemang saat akhir pekan. Ardi sedang membaca buku psikologi, Bima masuk mencari inspirasi desain. Mereka duduk sebentar, bicara tentang Jakarta yang semakin mahal, tentang mimpi Bima membuka studio sendiri. Kalau saya bisa hidup jujur, mungkin saya akan lebih bahagia, kata Bima. Ardi tidak menjawab, hanya mengangguk. Tapi di perjalanan pulang, dia berhenti di pinggir jalan, memandang lampu-lampu mobil yang lewat, dan untuk pertama kalinya merasa takut pada dirinya sendiri. Seminggu kemudian, Bima datang dengan mata bengkak. Ayahnya menelepon dari Surabaya, marah karena mendengar dari saudara bahwa Bima belum juga punya pacar perempuan. Mereka bilang saya aneh, Dok. Saya hampir bilang semuanya, tapi takut mereka sakit hati. Ardi mendengarkan tanpa menyela. Dia mulai melihat Bima bukan hanya pasien, tapi manusia yang berjuang sama seperti dirinya. Bagaimana kalau kita coba latihan menerima diri dulu, usul Ardi. Bima tersenyum sinis, Anda pernah mencoba menerima diri sendiri, Dok? Pertanyaan itu menggantung di udara. Ardi pulang dan berdiri di depan cermin lama sekali. Dia melihat garis-garis halus di wajahnya, mata yang lelah. Malam itu dia mimpi tentang masa kuliah, tentang teman yang dulu membuatnya bahagia, tapi dia tolak karena takut.
Bangun pagi, dia merasa gelisah. Di klinik, pasien lain datang dan pergi, tapi pikirannya selalu kembali ke Bima. Mereka bertemu lagi di luar sesi, kali ini di sebuah pameran seni di Senayan. Bima sedang memamerkan karyanya. Ardi datang karena undangan teman, tapi saat melihat Bima berdiri di depan lukisannya, hatinya berdegup. Lukisan itu tentang dua sosok pria berpegangan tangan di tengah kerumunan orang yang menatap sinis. Ini tentang saya dan harapan saya, jelas Bima saat Ardi mendekat. Mereka bicara lama sampai lampu pameran redup. Anda tidak sendirian, Bima, kata Ardi pelan. Bima menatapnya, mungkin Anda juga tidak, Dok. Keluarga Bima semakin mendesak. Ibu Bima datang ke Jakarta, mengajak makan malam di rumah saudara. Bima terpaksa datang, tapi pulang dengan hati hancur. Dia menelepon Ardi malam-malam, Dok, saya tidak tahan lagi. Ardi datang ke apartemen Bima, duduk di sofa kecil sambil mendengarkan cerita. Untuk pertama kalinya, Ardi tidak memberikan nasihat, hanya diam dan memegang bahu Bima sebentar. Sentuhan itu hangat, membuat keduanya terdiam. Terima kasih, Dok, bisik Bima. Ardi pulang dengan dada berat. Di sesi berikutnya, Ardi mengakui mungkin metode saya tidak selalu cocok untuk semua orang. Bima tersenyum, itu langkah pertama, Dok. Belajar bahwa cinta sehat itu saling menerima, bukan mengontrol. Ardi merasa dinding di hatinya retak. Dia mulai membaca buku-buku tentang identitas dan penerimaan diri, sesuatu yang dulu dia anggap tidak perlu. Jakarta terus berputar, macet pagi hari, hujan sore hari, tapi di dalam diri Ardi, badai mulai datang. Krisis datang ketika ayah Bima tiba-tiba muncul di Jakarta. Dia mendengar dari tetangga bahwa Bima sering bertemu dokter aneh. Ayah Bima datang ke klinik Ardi tanpa janji, wajah merah karena marah. Dokter, apa yang Anda lakukan pada anak saya? Dia harus menikah, bukan dibuat semakin bingung. Ardi berdiri tegak, tapi dalam hati panik. Bima yang kebetulan sedang sesi, keluar dan berdiri di antara mereka. Ayah, ini hidup saya. Konfrontasi itu panas, suara meninggi di koridor klinik yang biasanya tenang. Rekan kerja Ardi melihat dari jauh, mulai bergosip. Malam itu, Ardi dan Bima duduk di balkon apartemen Ardi yang menghadap lampu kota. Saya takut kehilangan karir, Bima. Tapi saya juga takut kehilangan diri sendiri, akui Ardi untuk pertama kalinya. Bima memegang tangannya, cinta sehat itu berani menghadapi, bukan lari. Mereka bicara sampai subuh, tentang mimpi, tentang takut, tentang harapan. Ardi merasa untuk pertama kalinya dilihat apa adanya. Tapi pagi harinya, rekan senior di klinik memanggil Ardi. Kamu terlalu dekat dengan pasien itu. Ini melanggar etika. Ardi membela diri, tapi hatinya goyah. Dia membatalkan beberapa sesi dengan Bima, bilang kita perlu jeda. Bima kecewa, tapi mengerti. Saya ajari Anda tentang cinta, sekarang giliran Anda memilih. Ardi menghabiskan hari-hari berikutnya sendirian, berjalan di taman kota, memikirkan hidupnya yang selama ini dia bangun di atas kepura-puraan. Kakaknya menelepon lagi, mengatur pertemuan dengan wanita dari keluarga baik-baik. Ardi pergi, tapi di tengah makan malam, dia bangkit dan bilang lemah, saya tidak bisa. Pulang, dia menangis sendirian. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ardi mengakui pada diri sendiri bahwa dia mencintai pria, dan orang itu adalah Bima. Puncak krisis terjadi saat Bima hampir putus asa. Keluarganya mengancam memutus hubungan kalau dia tidak pulang dan menikah. Bima menelepon Ardi tengah malam, suaranya pecah. Ardi datang ke apartemennya, memeluk Bima yang menangis. Saya di sini, tidak akan pergi. Di saat itu, Ardi mengambil keputusan besar. Dia mengajukan cuti panjang dari klinik, meski tahu nama baiknya bisa rusak. Rekan-rekannya bergunjing, beberapa pasien lama membatalkan janji. Tapi Ardi merasa ringan.
Mereka berdua pergi ke Yogyakarta untuk beberapa hari, jauh dari tekanan Jakarta. Di tepi pantai Parangtritis, mereka berjalan kaki, angin laut meniup rambut. Saya belajar dari Anda, Bima, bahwa cinta sehat itu saling mendukung, bukan saling menyembunyikan, kata Ardi. Bima tersenyum, dan saya belajar bahwa orang yang keras kepala seperti saya bisa dicintai apa adanya. Mereka duduk di pasir, bahu bersentuhan, bicara tentang masa depan. Mungkin Bima buka studio kecil, Ardi buka praktik pribadi yang lebih fleksibel. Tidak ada janji besar, hanya komitmen untuk jujur. Kembali ke Jakarta, Ardi menghadapi rapat etik di klinik. Dia berdiri di depan rekan-rekan dan bilang, saya belajar bahwa menjadi terapis yang baik berarti juga menjadi manusia yang jujur. Beberapa orang mengerti, beberapa tidak. Tapi Ardi tidak peduli lagi. Dia bertemu Bima di Kai Aurit mereka di Kemang, tangan mereka bertaut di bawah meja. Terima kasih telah mengajari saya, bisik Ardi. Bima menjawab, kita sama-sama belajar. Bulan-bulan berikutnya, kehidupan mereka berubah pelan tapi pasti. Ardi membuka praktik kecil di rumah, fokus pada pasien yang butuh pendekatan manusiawi. Bima berhasil membuka studio desain kecil, karyanya mulai dikenal. Keluarga Bima masih sulit menerima, tapi pelan-pelan mulai bicara lagi setelah Bima pulang dan bicara dari hati ke hati. Ayah Bima akhirnya bilang, yang penting kamu bahagia, nak. Di Jakarta, mereka belajar hidup bersama tanpa menyembunyikan, meski tetap hati-hati dengan masyarakat yang masih banyak pandangan lama. Suatu sore, mereka berdiri di balkon apartemen Ardi, memandang matahari terbenam di balik gedung-gedung tinggi. Ardi memeluk Bima dari belakang, saya dulu pikir saya selalu benar, tapi ternyata Anda yang mengajari saya arti cinta yang sehat. Bima berbalik, tersenyum, dan saya belajar bahwa orang yang paling keras kepala pun bisa berubah kalau ada yang mau mendengar. Mereka tidak perlu kata-kata besar lagi, cukup kehadiran satu sama lain, saling mendukung di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur. Perjalanan mereka belum selesai, masih ada tantangan keluarga, teman, masyarakat. Tapi mereka sudah tahu, cinta sehat itu dibangun atas kejujuran, pengertian, dan keberanian untuk tumbuh bersama. Ardi tidak lagi menjadi terapis yang kaku, Bima tidak lagi menyembunyikan diri. Mereka menjadi dua pria yang saling menguatkan di Indonesia yang penuh warna dan tantangan. Apakah cinta sejati antara sesama pria harus selalu dimulai dari kebetulan dan perlawanan, atau justru itulah yang membuatnya lebih kuat dan bermakna? Benar atau salah?